Dimana Bapak dan Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu sosok ingkang mutasentoso saged dipun perlunya المقرر ضيفنا الفخامة السمو والمعالي الأستاذ رضوان حمدي LCMPE MA وأسمى الفضيلة الأمن منيدي كرئيس تأمير منظمة بمسجد جامع الهداية مجموعة ومدير المعهد القرآني بمسجد الهداية الكاف الأستاذ عبد المكرم بن عبد والسادة الرجال والحاضرين أعزكم الله جميعا. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها ردوها. نحييكم تحية الإسلامية ونحييكم تحية السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بعث في الناس رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أحمدك يا رب أنك اخترت الرسول الكريم ليكون نورا للعالمين. أما بعد. ingkang sepida monggo kula sahabat dengan sedaya tansah panjataken puji syukur dumateng asmanipun Gusti Allah kang Maha Kuwasa. Berkenan pun kawula sahabat dengan sedaya tasih pinangan pinten-pinten rahmat taufik hidayah saha inayah sehingga saged kathah wonten ing adicara Tabligh Akbar menika kanthi sehat walafiat. Kami kali soal kita sangat kelihatan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kula puji sedaya antu syafaatipun wonten ing yaumul qiyamah. Para kawula ingkang dirahmati, kawula aturaken sugeng rawuh wonten ing adicara Tabligh Akbar mingati Maulid Nabi kanthi tema mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Kalau kita ngomong soal spiritual, Rijal min Rabbani Hanif minangka pertama adicara ingkang badhe pinantaraken lampahing adicara. Kapanjenengan langkung rumiyin kula badhe ngaturaken lampahing adicara. الأول الافتتاح والثاني تلاوة القرآن والثالث كلمة الترهيب والرابع التوصية بتبليغ أكبر الذي سيلقيه يتكرم الفاضل الأستاذ رضوان حمدي LCMPE MA والآخر الافتتاح. نخطو إلى البداية. Mulakan adicara wonten ing wekdal menika monggo sesarengan maos lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naktu ila jalihi tilawatu ma tayassara min kitabil jalil. Dumateng saudara Ija Kamil Kausa kawula semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ala anni sumayato ka natul al-Qurawi wa nastu ila barnamij al-Rabi at-tawsiyah bi tabligh akbar. Acara salat Jumat ingin menerima tabligh akbar ingkang badhe dipun sanani dening Ustaz Ridwan Hamidi LC-MPI MA. Dumateng Ustaz Ridwan Hamidi LC-MPI MA kawula sumadyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd. Bapak Lurah
Ambar Ketawang yang kami hormati. Saya sering lewat ke Ambar Ketawang, Pak, meskipun belum sempat mampir. Kemudian Bapak Ketua Takmir Masjid Jami Al Hidayah beserta jajarannya, para ustadz, ustadzah, para sesepuh, bini sepuh, dan mohon maaf kami tidak bisa menyapa satu persatu. Sebenarnya sebagian wajah-wajah ini tidak asing, tapi kalau menyebut dan menyapa satu persatu nanti acaranya pindah dengan bukan pengajian tapi acara ramah tamah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita semua sama-sama hadir di Masjid Jami Al Hidayah, dan kita hadir di malam ini di bulan Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah. Ada paling tidak 3 peristiwa penting yang terjadi di bulan Rabiul Awal ini. Dan kebetulan 3 peristiwa itu semuanya sama hari Senin, tanggalnya juga sama, dan bulannya sama. Kalau Bapak Ibu sekarang perhatikan, maka hari Senin yang lalu kita hari Senin libur, dan liburnya kebetulan dikaitkan dengan Maulid atau kelahiran Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal. Sebenarnya ada 2 peristiwa lain yang juga sama-sama Senin, sama-sama 12 Rabiul Awal. Jadi yang pertama kelahiran, yang kedua hijrah, dan yang ketiga wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tiga-tiganya sama-sama hari Senin dan sama-sama 12 Rabiul Awal. Kita akan coba ceritakan sedikit terlebih di bahasan ini sebelum nanti kita masuk ke Syama'il. Tapi sebelum itu, tema bahasan kita ini berkaitan dengan sirah nabawiyah atau kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan biasanya sejarah itu memang tidak mendapatkan perhatian besar di beberapa tempat. Bahkan kadang-kadang sebagian kita mungkin dulu termasuk yang tidak suka pelajaran sejarah ketika dulu belajar di sekolah menengah, karena mungkin pelajaran yang tidak menarik atau gurunya yang mengajarkan juga tidak menarik. Kalau dua-duanya tidak menarik, malah lengkap sempurna gitu ya, hanya betul-betul semakin tidak menarik. Ketika kita belajar sejarah Indonesia, yang ada cuma angka-angka, cuma menyebut tempat dan nama, sampai kehilangan rohnya, dan kita tidak menikmati. Padahal kaya dengan nilai-nilai dan pelajar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kalau kita lihat Al-Quran yang kita baca sejak Al-Fatihah sampai An-Nas 30 juz, sepertiganya isinya kisah. Ini menunjukkan pada kita bahwa Allah mengajarkan syariat, mengajarkan Islam lewat Quran. Salah satu caranya adalah lewat kisah. Itu sebabnya kita ini perlu punya banyak pengetahuan tentang kisah, selain juga kadang-kadang perlu belajar bagaimana caranya berkisah. Dulu sebagian kita, mungkin Bapak Ibu yang usianya 50 tahun ke atas masih merasakan sebagian orang tua kita dulu kalau cerita mau tidur, ada yang diceritakan sebelum kita tidur, ceritanya macam-macam. Meskipun ceritanya ada yang benar dan tidak benar. Yang tidak benar contohnya katanya didinak bobokan. Kalau tidak bobok digigit nyamuk. Itu tenang kok ya, kalau nggak bobok digigit nyamuk. Ya buktinya bobok dan nggak bobok ya tetap digigit nyamuk. Nah, tapi ini cara orang tua kita dulu menceritakan, dan kalau kita semakin banyak cerita, isi kepala kita ini semakin banyak pengetahuan dan wawasan yang menjadi bekal hidup. Dan itu kelebihannya umat Islam, termasuk umat Islam Indonesia. Di Yogyakarta ini kalau kita jalan, di jalan manapun kita akan temukan banyak sekali nama jalan tokoh-tokoh nasional.
Bahkan sebagian tokoh nasional itu menjadi pelajaran bagi kita. Ada orang kampung, orang bilang orang desa, tapi namanya tidak pernah muncul di kampung, selalu menjadi nama jalan utama. Jenderal Sudirman. Jalan terlebar di Jakarta adalah Jalan Sudirman. Dan Jalan Sudirman itu tidak pernah kita temukan masuk di gang kampung, selalu di pusat-pusat kota. Ini orang hebat. Seperti apa beliau itu jadi bahan kajian. Lalu kalau kita bergeser sedikit, nanti ada Jalan Pangeran Diponegoro. Lalu ada lagi jalan sederet nama pahlawan-pahlawan nasional yang perlu kita kenali. Sebagian anak-anak kita sudah mulai tidak kenal. Jalan HOS Cokro Aminoto, jalannya tahu, tapi sejarahnya nggak tahu. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Quran mengajarkan kepada kita sepertiganya isinya kisah, berarti porsinya sangat besar. Bisa dibayangkan sepertiga. Selebihnya nanti ada bahasan yang berhubungan dengan hukum, seperti kalau bulan Ramadan kita ketemu bahasan puasa, jumlah ayatnya nggak banyak juga. Ayat tentang puasa cuma Al-Baqarah 183 sampai 187. Terus nanti bahasan waris di surat An-Nisa cuma beberapa ayat, nggak banyak. Tapi kalau kisah banyaknya luar biasa. Bisa dibayangkan kalau sampai sepertiga, itu artinya banyak sekali kisah yang diceritakan kepada kita. Dan ciri kisahnya Al-Quran itu satu diantaranya adalah kisahnya itu benar. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Ini surat Al-Kahfi ayat 13. Kami akan kisahkan kepada kalian berita tentang mereka dengan benar. Apa pelajaran yang kita dapatkan? Bahwa kisah yang perlu diceritakan kepada siapapun, termasuk generasi berikutnya, kisah-kisah yang benar. Jangan sampai kisah yang diceritakan yang tidak benar. Apalagi kalau kisahnya itu sudah tidak benar, menjadi inspirasi ngajak orang untuk yang tidak benar. Misalnya cerita si kancil mencuri timun. Ketika dulu masih kecil belajar si kancil mencuri timun, setelah besar mencuri triliun. Nah, kita tidak ingin itu terjadi. Jangan sampai kancil yang suka nyuri itu dia jadi inspirasi untuk mencuri. Karena kita punya kisah yang begitu banyak, dan kisahnya jauh lebih bernilai daripada sekedar perbuatan mencuri atau perbuatan tercela lainnya. Dan umat Islam punya kelebihan karena kisah itu kayanya luar biasa. Beda dengan bangsa barat. Mereka tidak punya kisah. Akhirnya apa? Yang mereka buat, mencoba membuat rekaan manusia hebat. Muncullah namanya Superman, muncullah namanya Batman, muncullah yang namanya Spiderman, muncullah yang namanya Robocop, muncul yang namanya sekian banyak orang yang itu di alam nyata tidak ada. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian tentu tidak akan mungkin menjadikan anak-anaknya jadi Superman. Ya, bahkan saya yakin bapak-bapak tidak ada yang berani berpakaian dengan pakaiannya Superman. Ya maaf, pakaian dalamnya di luar. Ini kan nggak mungkin. Kita tidak mungkin menggunakan pakaian itu. Semua kalau berpakaian, pakaian dalam jadi dalam, pakaian luar pasti di luar. Tidak mungkin pakaian dalam di luar, pakaian luar di dalam. Nah, ini contoh karena mereka nggak punya. Mereka tidak punya orang-orang hebat. Sementara umat Islam punya orang-orang hebat. Dan orang-orang hebat itu Allah abadikan di Quran, di hadis dan sejarah. Kita mau cari orang hebat apapun dalam bidang apapun kita bisa temukan. Termasuk orang hebat dalam ilmu pengetahuan. Sekarang kita mengenal pesawat. Maka kalau orang pernah belajar sejarah pesawat pasti mengenal nama Abbas bin Firnas yang pertama kali melakukan uji coba untuk terbang.
Dan dari situ ilmunya dikembangkan sampai zaman kita sekarang akhirnya muncul yang namanya pesawat. Tapi cikal bakalnya tidak mungkin kita melupakan namanya Abbas bin Firnas. Demikian pula juga ada tokoh-tokoh dalam berbagai cabang ilmu yang lain. Nah, sekarang kita coba mengerucut pada sirah nabawiyah, kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kita yang sejak lahir sudah beragama Islam tentu mengenal nama ini sudah sejak kecil. Tetapi jujur kita sebetulnya belum banyak kenal dengan sosok Nabi Muhammad SAW. Nanti kita akan coba tunjukkan ketika kita sudah mulai masuk ke bahasan yang namanya Syama'il. Kita mulai merasakan bahwa kita sebetulnya belum kenal Nabi Muhammad SAW dengan mendalam. Maka di inisiatif luar biasa dari panitia dengan ada kata kuncinya lebih dalam. Karena kalau cuma sekedar mengenal namanya semua kita pasti kenal. Tapi kalau lebih dalam, bahkan lebih dalamnya tidak usah terlalu dalam, agak dalam saja, itu kan kita rasakan ternyata belum banyak kita kenal. Nah, bagaimana proses belajar sirah nabawiyah? Bisa ditempuh dengan 3 cara, 3 tahap. Yang pertama, belajar sirah nabawiyah itu mengenal peristiwa-peristiwanya, atau orang istilahkan kronologi. Dalam bahasa Arab namanya ahdath. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kemudian dilahirkan dalam keadaan bapaknya sudah wafat, artinya anak yatim. Kemudian teruskan semua cerita itu sampai dengan wafat. Kalau di level anak-anak TK masih sangat dasar, pada tingkat SD sudah mulai ditambah porsinya, di tingkat SMP ditambah lagi porsinya, sudah mulai agak detail. Nabi Muhammad SAW wafatnya hari Senin. Seninnya pagi, siang, sore atau malam. Nah itu levelnya naik. Imam Nawawi mengatakan wafatnya di waktu duha. Nah, ini sudah mulai agak lebih dalam. Ketika Nabi SAW dilahirkan, beliau lahirnya di kota Mekah, di mana ya? Kita sering mendengar kata maulid. Dalam bahasa Arab maulid itu ada 2 maknanya, tempat kelahiran dan waktu kelahiran. Kalau Bapak Ibu sekalian melaksanakan ibadah haji atau umrah, kalau ustadznya, guide-nya, tour leadernya menguasai sejarah, itu bisa menunjukkan banyak tempat. Salah satunya misalnya menunjukkan di sini tempat yang diklaim sebagai maulid Nabi Muhammad SAW. Sambil nunjuk tempatnya. Sebelah mana itu? Antara Safa dan Marwah, ke bagian luar di pelataran. Itu ada namanya, orang menyebutnya ini maulid Nabi. Ini maulid Nabi, maksudnya ini tempat kelahiran, bukan waktu kelahiran. Karena tempatnya di Mekah. Nah, itu makna yang pertama. Maknanya tempat kelahiran. Kalau waktu kelahirannya hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian kenapa kok dinamakan tahun gajah? Karena bangsa Arab memang dulu tidak mengenal hitungan angka untuk tahun-tahunnya. Jadi mereka menggunakan nama tahun itu berdasarkan peristiwa yang paling besar di tahun itu. Nah, peristiwanya apa? Saya cerita sedikit tentang peristiwa pasukan gajah yang Allah abadikan di surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi ceritanya Abrahah ini gubernur yang berada di wilayah Yaman dari kerajaan Najasyi yang di Habasyah. Waktu itu Abrahah ingin cari muka di hadapan raja. Jadi seorang pejabat di level gubernur ingin cari muka di hadapan penguasa yang ada di atasnya. Caranya apa? Membuat bangunan sangat besar, lebih indah daripada Ka'bah. Bangunannya sangat tinggi, namanya Qulais. Qulais itu akar katanya sama dengan kolan suah. Jadi saking tingginya kalau orang mendangak ke atas itu pecinya lepas. Karena saking tingginya
kemudian nanti pecinya lepas. Nama tempatnya Qulais. Setelah dibangun, lalu bikin kebijakan. Pokoknya ibadahnya orang Arab nggak boleh lagi ke Mekah, harus ke sini. Nah, ada orang Arab yang marah. Ketika marah, gimana caranya mengungkapkan kemarahan? Mau ngelawan, pasukannya banyak. Ternyata cara marahnya unik. Datang ke tempat ibadah yang namanya Qulais tadi, maaf, buang kotoran di situ. Ini sebagai bentuk penghinaan, pelecehan luar biasa. Dan itu dilakukan malam-malam. Pagi harinya orang ramai. Ini pelecehan luar biasa. Tempat ibadah dikotori oleh kotoran manusia. Abraha dengan intelnya mencari informasi dan hebatnya berhasil menemukan ini yang bikin kotoran ini orang Arab nih. Saya nggak tahu gimana ilmunya ya mengetahui kotoran ini kotoran orang Arab, kotoran orang Sumatera, kotoran orang Kalimantan. Itu membedakannya gimana caranya? Nah, ini ketahuan. Nah, itu yang membuat marah Abraha. Akhirnya menyiapkan pasukan yang sangat besar dan banyaknya luar biasa. Targetnya apa? Menghancurkan Ka'bah. Nah, di antara pasukan itu ada yang menggunakan tunggangan gajah. Dan gajahnya nggak banyak. Riwayat terbanyak hanya 12 gajah. Kenapa? Karena tujuannya cuma menghancurkan Ka'bah. Jadi kalau 12 sudah cukup. Bawa rantai besar, kemudian gajah. Dan maaf, kebetulan gajahnya itu yang paling besar diberi nama. Mohon maaf kalau ada yang kebetulan namanya sama, namanya Mahmud. Iya. Nah, itu gajah yang paling besar. Sekaligus juga ini jadi pengetahuan di Syama'il nanti ada bahasan bahwa Nabi Muhammad SAW itu biasa memberi nama hewan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya hewan piaraan di rumah, kalau diberi nama itu ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Misalnya punya piaraan kucing. Kalau Nabi SAW punya kuda, punya unta, beliau beri nama masing-masing dengan nama-nama tersendiri. Ya, pekan lalu saya dapat kiriman ada yang mengantar ke rumah kurma, tapi nama mereknya Qaswa. Qaswa itu nama untanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya rada bingung ini daging unta apa kurma. Ternyata isinya kurma, tapi namanya unta. Untanya Rasul SAW yang namanya Qaswa. Nah, kemudian Abraha berangkat dan pasukannya tidak ada yang bisa menghadang karena jumlahnya sangat besar. Sebagian bangsa Arab baru pertama kali seumur hidup lihat yang namanya gajah. Nah, sampai di Mekah akhirnya berhadapan dengan Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Abdul Muttalib melihat ini nggak bisa dilawan. Tapi Abdul Muttalib itu seorang kakek yang sangat berwibawa. Dari penampilannya sudah terasa berbeda. Ketika beliau datang, meskipun jalan biasa, Abraha yang di atas tunggangannya langsung turun. Ini bukan orang biasa ya. Langsung turun ke bawah dan ngobrolnya sejajar, bukan ngobrolnya atas dengan bawah. Tapi Abraha kaget ketika Abdul Muttalib mengatakan, tolong kembalikan unta-unta yang anda semua ambil dari saya. Itu untuk unta-unta saya. Tolong kembalikan. Abraha kaget. Lalu Abraha terus terang, anda ini pemimpin, tapi yang diurus kok urusan pribadi. Ini kok ngurus unta. Kita ini mau menghancurkan Ka'bah, kok negosiasinya bukan membicarakan tentang Ka'bah, tapi membicarakan tentang barang milik pribadinya, untanya. Ternyata jawaban Abdul Muttalib mengagetkan. Unta itu milik saya, maka Anda berurusan dengan saya. Kalau Ka'bah itu ada miliknya Allah, maka kalian akan berhadapan dengan Allah. Wah, itu menakutkan kalimatnya. Kalau unta urusannya dengan saya, tapi kalau Ka'bah berurusan dengan Allah, maka Allah selesaikan dengan caranya wa arsala alaihim tayran ababil. Ketika sudah selesai dialognya, Abdul Muttalib ngajak penduduk Mekah, ayo tinggalkan rumah kalian. Ini pasukan
luar biasa besarnya akan menghancurkan Ka'bah. Kita naik ke atas bukit. Begitu pasukan mau bergerak, ternyata Allah takdirkan nggak bisa bergerak. Gajahnya ini digerakkan maju, malah nggak maju. Gajahnya berusaha untuk kembali, padahal sudah dicambuk, sudah ditarik dengan berbagai cara, nggak bisa. Bahkan sebagian gajah itu akhirnya memilih untuk duduk. Saya nggak tahu gajah duduk jadi nama sarung itu apa dari cerita itu atau dari sumber yang lain. Nah kemudian gajahnya nggak mau bergerak. Tiba-tiba nggak lama Allah mengirimkan arsala alaihim tayran. Allah mengirimkan burung. Dan burungnya tuh dalam jumlah yang banyak, dalam bahasa Arab namanya ababil. Ababil itu artinya burung yang datang dalam jumlah banyak bergerombol. Jadi bukan nama jenis burung. Jadi tidak ada dalam bahasa Arab namanya burung ababil. Namanya cuma burung saja. Tapi jumlahnya sangat banyak. Nah, dalam bahasa Arab namanya ababil. Jadi akhirnya langit itu terasa gelap karena burung yang jumlahnya sangat banyak. Singkat cerita mereka Allah binasakan. Dan sebagian kabur dan binasanya dalam bentuk buta, dan kemudian ada yang cacat tubuhnya kan dikirim batu-batu yang sangat panas. Ini peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kenapa dinamakan dengan tahun gajah? Kemudian peristiwa yang kedua, hijrah. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW juga hari Senin 12 Rabiul Awal. Saya ceritakan sedikit perjalanannya. Awalnya begini. Orang musyrik itu sudah gerah melihat perkembangan dakwah Islam. Akhirnya mereka kumpul di sebuah tempat namanya Darun Nadwah. Kalau di kampung balai RW, kalau di tingkat negara namanya gedung DPR MPR. Mereka kumpul 7 kabilah besar hadir, masing-masing mengutus 1 maksimal 3 orang. Lalu membahas tentang apa yang mau dilakukan. Pertemuannya dilakukan pada hari Kamis 26 Safar. Tahunnya tentu tahun 1 Hijriah. Akhirnya mereka kumpul. Pada saat mau kumpul, tiba-tiba ada seorang kakek tua masuk. Ini karena pertemuan terbatas, tentu nggak boleh semua orang masuk. Tiba-tiba ada seorang kakek tua datang mau masuk, minta izin untuk ikut. Orang-orang tentu menahan. Lalu bertanya, "Mani Syekh?" Ngapunten jenengan sing sinten? Ya. Anda ini siapa? Kok tiba-tiba mau ikut masuk? Lalu dia mengatakan, Syekhun min ahli Najd. Saya ini seorang kakek tua dari Najd yang mendengar kalian kumpul di sini mau membicarakan apa yang mau dilakukan terhadap Nabi Muhammad SAW. Nah kemudian singkat cerita akhirnya diizinkan. Ternyata kata Imam Ibn Ishaq, kakek tua itu adalah iblis yang turun tangan langsung di pertemuan itu. Jadi bisa dibayangkan kalau pemimpin tertinggi kemudian turun tangan langsung untuk suatu urusan, berarti ini sangat penting. Jadi bukan satu hal yang biasa. Karena begini, iblis kan punya banyak pasukan. Dalam hadis di Sunan Tirmidzi misalnya, iblis itu punya pasukan setiap hari disebar. Dan setiap hari setelah selesai disebar, ada namanya, kalau bahasa kita sekarang, monitoring dan evaluasi. Ini monefnya versi iblis ini. Semua laporan. Setan yang satu lapor apa ini? Nah, saya berhasil mengganggu orang ini nggak sholat subuh. Saya berhasil mengganggu ini. Pokoknya semuanya laporan. Ketika masing-masing laporan, iblis itu biasa aja. Tapi ada satu yang laporannya begini. Saya berhasil mengganggu orang ini, rumah tangganya. Suami istri ini akhirnya bertengkar dan sampai akhirnya berpisah, sampai cerai. Nah begitu mendengar itu, anta. Nah ini top markotop kita iblis. Jadi yang diberi penghargaan, diberi mahkota oleh iblis adalah setan-setan yang berhasil merusak rumah tangganya manusia. Maka jangan kaget kalau ada yang rumah tangga itu rusak karena gangguan setan. Bentuknya macam-macam. Tapi salah satu bentuknya
saya sempat tanya ke 3 pegiat ruqyah di Jogja, dan sebagian termasuk yang punya klinik ruqyah. Saya tanya, Ustaz, yang paling sering datang ke tempat antum ini biasanya masalahnya apa? Jawabannya rumah tangga. Yang paling banyak datang konsultasi yang punya masalah, yang paling banyak adalah rumah tangga. Hanya berarti sejalan dengan yang disampaikan di hadis ini. Nah, untuk urusan seperti itu iblis nggak turun tangan, cukup pasukan. Maka kalau kita bertengkar, bisa jadi pertengkaran itu ibu tiba-tiba sensitif. Misalnya lagi jalan naik mobil, terus bapak cerita, Bu, ini masya Allah ya pemandangannya indah. Ibunya sensitif bilang, indah sopo, mantanmu tak? Dikira indah itu Mbak Indah gitu. Padahal maksudnya menceritakan pemandangannya indah. Wah, salah ini. Hanya bapak ganti lagi. Pemandangannya asri ya. Ditanya, asri sopo? Mbak Asri dah. Jadi indah, asri. Jadi sensitif begini, kenapa ini? Padahal yang diceritakan pemandangan. Tapi menceritakan pemandangan itu dengan kata indah ya salah. Menceritakan asri juga salah, dikira menyebut nama perempuan. Dikira menyimpan perempuan lain. Lalu keluar namanya indah dan asri. Padahal menceritakan pemandangan. Lalu akhirnya bertengkar gara-gara cerita pemandangan. Dan pintunya bisa macam-macam. Nanti ini babnya ke parenting. Nah, yang jelas bahwa setan ini memang kerjanya seperti itu. Di peristiwa hijrah, iblis turun tangan langsung hadir di pertemuan itu. Dan kata iblis, saya sebagai orang tua mungkin bisa memberikan masukan kepada kalian. Akhirnya musyawarah dimulai. Yang pertama usul. Cara menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW itu kita usir. Diusir dari kota Mekah. Iblis lalu menanggapi, menurut saya idenya kurang tepat. Kalau diusir, kalian kan tahu Muhammad ini orang yang pintar mempengaruhi orang lain. Nanti kalau punya pengaruh, pengikutnya tambah banyak, malah justru menjadi ancaman bagi Mekah. Oh iya juga ya. Lalu yang kedua usul, kita tangkap aja, kita penjara. Iblis komentar lagi, menurut saya ini ide yang kurang bagus. Karena kalau ditangkap di penjara, nanti pengikutnya gerutuk gimana? Iya juga ya. Nah, kemudian yang ketiga yang usul adalah Fir'aunnya umat ini, yaitu Abu Jahal. Likulli ummatin Fir'aun. Setiap umat itu ada Fir'aunnya. Dan Abu Jahal waktu itu usulnya begini, saya akan usul yang mungkin kalian tidak bayangkan. Apa usulannya? Membunuh Nabi Muhammad SAW, tapi caranya masing-masing kabilah mengutus pemuda supaya pembunuhannya dilakukan bersama-sama. Jadi pembunuhan berencana dan pelakunya semua kabilah. Kalau kabilahnya dan keluarga besarnya Nabi Muhammad SAW menuntut, maka tidak mungkin nyawa dibayar nyawa. Pasti minta tebusan. Kalau tebusan kita siapkan. Perlu berapa? 100 ekor unta kita siapkan. Akhirnya itu yang disepakati. Dan iblis langsung komentar, ini baru usulan yang mantap. Siangnya musyawarah, itu masih hari Kamis, Nabi Muhammad SAW langsung diperintahkan untuk segera siap-siap. Jibril alaihissalam datang menemui Nabi SAW lalu minta malam itu juga harus hijrah, harus meninggalkan rumah. Berarti malam Jumat 27 Safar mulai meninggalkan rumah. Tapi sebelum meninggalkan rumah, beliau menyampaikan kedua orang yang dipercaya. Pertama Abu Bakar, yang kedua Ali. 2A. Pada Abu Bakar, kita harus siap hijrah dan tolong diatur ini dan itu. Diatur apa? Diatur perjalanannya. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib ditugaskan juga. Nah, yang menarik adalah masing-masing itu menggambarkan pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Di antaranya adalah bahwa tawakal itu kerja keras tapi detail.
Nabi Muhammad SAW ketika mau hijrah mengatur dengan sangat teliti karena beliau DPO, orang yang dicari-cari. Pada saat menyampaikan kepada Abu Bakar menugaskan Asma untuk menyiapkan makanan sampai diikat. Lalu yang mengantarkan makanan ada orang yang ditugaskan, Abdullah anaknya cari informasi kemudian menyampaikan kepada Abu Bakar dan Nabi SAW. Pembantunya Amir bin Fuhairah tugasnya menghilangkan jejak dengan cara bawa kambing. Begitu sudah naik ke atas, selesai, Abdullah turun, kambingnya turun di belakangnya untuk menghilangkan jejak. Tapi kambingnya bukan cuma untuk itu. Begitu sampai ke atas, fungsinya apa? Untuk minumnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu belum ada botol seperti ini, belum ada tumbler. Ini kalau megang air seperti ini nggak akan tumpah, meskipun kebalik. Tapi di zaman dulu, kalau bawa air kan bisa netes-netes, bisa ketahuan. Cara yang nggak ketahuan gimana caranya? Bawa kambing sampai di atas minum susu kambing. Itu cara yang cerdas. Kemudian kalau perlu daging, tinggal sembelih aja, jadi makan daging kambing. Ini cara mengatur supaya tidak mencurigakan. Dan Abu Bakar juga mengatur Asma yang berada di rumah tidak diberitahu tempat persembunyian, supaya nanti ketika ditangkap oleh orang musyrikin, meskipun diinterogasi, meskipun dipukuli, nggak bisa menunjukkan karena tidak diberitahu. Beda antara diberitahu lalu menyembunyikan dengan tidak tahu sama sekali. Lalu Ali bin Abi Thalib tugasnya apa? Cuma dua. Malam ini tidur pakai selimut Rasul SAW. Warna selimut Rasul SAW itu warnanya hijau. Tidur di tempat tidurnya Rasul SAW. Kemudian besok pagi antarkan barang-barang ini. Ali bin Abi Thalib ketika menerima amanah itu beliau tenang, beliau tidur. Apa yang membuat tenang? Karena kata Rasul SAW, besok pagi tolong antarkan barang-barang ini. Berarti besok saya masih hidup, aman. Itu tandanya iman. Karena Rasul SAW sampaikan besok antarkan barang-barang ini. Malam ini mau diinterogasi, dan betul malamnya menjelang subuh diinterogasi, diseret, dibawa ke depan Ka'bah, dipukuli, tapi nggak bisa menunjukkan juga karena Ali tidak diberitahu tempat persembunyian Rasul SAW. Nah, dua-duanya sudah berjalan. Nabi SAW akhirnya hijrah. Sembunyinya kemana? Ke Gua Thur yang letaknya di sebelah barat dayanya kota Mekah 3 hari. Singkat cerita, perjalanan dilanjutkan sampai ke kota Madinah. Tiba di kota Madinah hari Senin 12 Rabiul Awal. Nah, ini lagi-lagi Senin 12 Rabiul Awal. Yang ketiga, yang 12 Rabiul Awal dan hari Senin juga adalah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Juga kata Imam Nawawi, beliau wafat di waktu duha, harinya Senin, tanggalnya 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ini 3 peristiwa yang sama-sama Senin 12 Rabiul Awal. Nah, sekarang kita masuk ke sebetulnya apa sih yang mau dibahas tentang Syama'il. Kalau kita membicarakan Nabi Muhammad SAW, salah satu yang kita bicarakan adalah Syama'il yang mencakup 2 hal, fisik dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Fisik itu bicarakan semua postur tubuhnya, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Saya akan ceritakan sedikit saja tentang bahasan fisik Nabi Muhammad SAW. Orang sering menyebut ujung rambut, kita bahas rambut. Bahasan tentang Syama'il itu dinamakan Syama'il Muhammadiyah. Syama'ilnya Nabi Muhammad, maksudnya begitu. Sebagian menamakannya Syama'il Nabawiyah, sebagian lagi menamakan Syama'il Muhammad SAW, sebagian lagi menamakan Syama'il Muhammadiyah. Nah, kita bahas tentang fisiknya. Bahasan tentang fisik Nabi Muhammad SAW ini sangat detail dan tidak pernah ada satupun manusia di muka bumi ini yang informasi tentang detail fisiknya seperti Nabi Muhammad SAW. Kita tidak pernah mendapatkan, bahkan maaf, dari bapak kita sendiri.
beberapa hal detail tentang kehidupan rumah tangga. Sementara kita dapatkan dari Nabi SAW bagaimana beliau diceritakan oleh Aisyah. Aisyah mengatakan, saya pernah mandi bareng, mandi bersama dengan siapa? Dengan suami. Artinya Nabi SAW mandi bersama Aisyah. Ini Bapak Ibu pernah mandi bareng? Oh, pernah. Alhamdulillah. Berarti sudah pernah mengamalkan salah satu sunnah Nabi SAW. Nah, ini sampai diceritakan dengan detail. Dan Aisyah mengatakan, ketika saya mandi, saya dalam keadaan haid, sedang datang bulan. Jadi artinya diceritakan beberapa hal yang berhubungan dengan mandi, berhubungan dengan ketika berdua dengan Rasul. Karena apa? Kita kan semua sepakat, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad SAW uswatun hasanah. Yang namanya teladan yang baik itu bisa dicontoh kalau detail. Kalau tidak detail, teladan itu susah dicontoh. Makanya Islam itu kelebihannya punya syariat tapi juga punya contoh. Punya tuntunan tapi juga punya figur yang bisa menjadi contoh penerapannya. Karena apa? Karena kalau misalnya kita mengatakan silakan berbuat baik kepada tetangga, gimana caranya berbuat baik pada tetangga? Kalau tidak detail atau tidak disebutkan contoh-contohnya, mungkin kita nggak membayangkan. Menerima tamu, gimana caranya menerima tamu yang baik? Kalau kurang contohnya, panduan itu kurang lengkap. Tapi ketika dijelaskan dengan sangat detail, maka menjadi lengkap. Bayangkan Nabi Muhammad SAW pernah menerima tamu. Ada tamu. Kemudian Aisyah datang, tiba-tiba ada orang datang mengantarkan makanan dari istrinya yang lain. Aisyah cemburu. Kemudian apa yang terjadi? Ini gelas ini pecah. Pecah di depannya. Bayangkan pecah di depan tamu dan disengaja. Ini kira-kira bapak-bapak kalau misalnya ibunya melakukan begitu, apa yang dilakukan, Pak? Mungkin yang roto halus tanya, di manakah matamu? Ya, di mana matanya kok sampai bisa gelas pecah di depan tamu? Tapi Nabi SAW nggak bertanya itu dan nggak marah sama sekali. Juga nggak lalu pindah ke belakang, diselesaikan di belakang dengan kekerasan, baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik, sama sekali tidak. Beliau cuma apa? Sambil beresi barang yang pecah ini, beliau menyatakan gharat ummukum, ibu kalian sedang cemburu. Sambil beres, dibersihkan, selesai. Sudah. Tidak ada kata-kata yang menyakitkan dan tidak ada kekerasan sama sekali, diselesaikan dan sudah. Nah, maka kita belajar namanya pengendalian emosi. Nah, itu masuk dalam bab syama'il juga. Nah, kita coba sekarang kita mulai dari contoh sederhana pada fisik Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan rambut. Dan kita perlu menyepakati dulu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang punya keindahan fisik yang luar biasa. Sampai-sampai ulama berbeda pendapat mana yang lebih ganteng, mana yang lebih bagus, mana yang lebih baik antara Nabi Muhammad SAW dengan Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama cuma dua itu. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad SAW lebih daripada Nabi Yusuf, dan ada yang mengatakan Nabi Yusuf lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Kira-kira kalau bertanding ini udah final, milih juara 1 dan juara 2. Juara satunya Nabi Muhammad SAW atau Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa? Karena saingannya nggak ada. Yang lain itu di bawahnya semua. Nabi Nuh ganteng, tapi dibanding Nabi Muhammad SAW jelas di bawahnya. Nabi Hud masih di bawahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, silahkan sebutkan Nabi dan Rasul, semuanya masih di bawah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau pertandingan ini sudah berada pada pertandingan di final ya, karena cari juara 1. Kisah Nabi Yusuf tentu Bapak Ibu sekalian ketahui bagaimana saking gantengnya pada saat itu
istrinya penguasa, kan disebarkan berita oleh para ibu-ibu bahwa ini adalah perilaku yang tidak terpuji. Masa seorang istri penguasa senang sama budaknya? Ini kan gak level. Lalu istri penguasa bilang, belum tahu mereka ini, udah kita undang aja. Nah begitu diundang, disediakan hidangan, dan hidangannya dengan cara sebagian ulama mengatakan tidak wajar, karena disediakan buah-buahan dalam jumlah banyak, tapi juga pisaunya banyak. Di mana-mana biasanya kalau menyediakan buah, pisaunya itu tidak sebanyak tamu. Nah pada saat mereka sedang menyantap hidangan, termasuk sedang ngiris buah-buahan, Nabi Yusuf diminta keluar. Begitu keluar mereka kaget. Qulna hasya lillah ma hadza bashar in hadza illa malakun karim. Mereka bilang ini bukan manusia, ini sih malaikat, gantengnya luar biasa. Saking gantengnya, ibu-ibu itu ketika melihat Nabi Yusuf, mereka lupa bahwa mereka sedang mengiris buah. Wa qatta'na aydiyahunna. Mereka sampai mengiris-iris tangan mereka. Bayangkan sekali, orang kalau ngiris tangan, jangankan ngiris, kena jarum. Itu kalau misalnya sekarang Bapak Ibu sekalian lagi nonton sesuatu, terus kemudian kasih jarum, tul gitu ya, kan pasti merespon ya. Ini yang luar biasa, gak merasakan. Jadi begitu melihat gantengnya Yusuf, sampai ngiris-ngiris, mereka gak ada yang mengerang kesakitan, gak ada yang menjerit. Sampai-sampai disebarkan berita Israiliyat bahwa bapak ibu ini turunannya para wanita yang senang atau sempat lihat Nabi Yusuf. Buktinya apa katanya ini? Garisnya. Jadi sampai ngiris-ngirisnya berkali-kali, lalu jadilah ini. Tapi ini Israiliyat, ceritanya nggak benar, nggak usah khawatir. Ya, Israiliyatnya begitu, bahwa kita ini katanya turunan para ibu-ibu yang sempat lihat Nabi Yusuf, karena ngiris-ngiris itu lalu kemudian jadilah bentuknya seperti ini. Tapi nggak benar. Nah mereka melihat gantengnya luar biasa. Sekaligus itu juga jadi pelajaran bagi kita. Kita baru mengerti kenapa kenikmatan paling tinggi penghuni surga adalah melihat wajah Allah. Itu kenikmatan paling tinggi. Makan, minum, tempat dan yang lainnya itu kenikmatannya belum berada di level paling tinggi. Paling tinggi adalah melihat wajah Allah. Di dunia, contohnya tadi, orang megang pisau dan pisaunya kena tangan, rasa sakit di sini tuh kalah dengan menikmati melihat gantengnya Yusuf. Berarti kan gantengnya luar biasa. Ya kata Nabi SAW, oh tiyasatul jamal. Nabi Yusuf itu diberi setengahnya yang ganteng. Jadi ganteng itu kalau satu, setengahnya untuk Nabi Yusuf, sisanya dibagi-bagi ini. Bukan di sini aja, Bu, di tempat yang lain juga yang penduduk dunia ini 7 miliar katanya. Itu dibagi-bagi. Ini yang sekarang, belum sebelumnya juga sudah sekian orang. Nah ini akhirnya ya kira-kira hasilnya seperti muka-muka kita ini. Ini sudah sepersekiannya. Kebayang Nabi Yusuf beberapa kali lipatnya orang yang paling ganteng di dunia sekarang. Nah itu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana rambut Nabi Muhammad SAW? Yang pertama bentuknya. Nabi Muhammad SAW rambutnya bentuknya tidak seperti Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam keriting. Nabi Isa alaihissalam itu rambutnya keriting. Dan di akhir zaman dalam hadis Sahih Muslim, Nabi Isa itu nanti akan turun di akhir zaman. Turunnya di mana? Di sebelah timur kota Damaskus. Kemudian akan bersama kaum muslimin masuk ke dalam masjid sholat subuh. Dalam hadis disebutkan butiran air bekas wudhu itu masih ada di rambut kepalanya. Butiran air yang seperti itu hanya ada pada orang yang keriting. Coba kalau yang rambutnya bapak ibu yang rambutnya lurus, kalau berwudhu kan nggak ada butiran-butiran. Habis berwudhu ya sudah langsung merembes ke kepala karena rambutnya lurus. Tapi kalau keriting bisa terlihat bekas wudhunya. Itu Nabi Isa alaihissalam rambutnya keriting. Nabi Muhammad SAW rambutnya tidak keriting dan juga tidak lurus. Orang biasa membahasakannya ikal atau bergelombang.
Itu pertama bentuk rambutnya. Kemudian panjangnya rambut Nabi Muhammad SAW. Pertama pernah ketika haji dan umroh gundul habis rambutnya. Yang kedua, panjangnya pernah sampai setengah daun telinga. Yang ketiga sampai di bawah daun telinga, namanya wafrah. Di bawahnya lagi antara daun telinga ke bawah tapi belum sampai bahu, namanya limmah. Di bawahnya lagi sampai bahu, namanya jummah. Itu istilah-istilah di Syama'il. Itu panjang rambutnya Nabi SAW. Semuanya pernah. Maka tidak ada yang bisa mengklaim kalau ada yang gondrong lalu mengatakan ini ngikuti sunnah. Sebab apa? Sebab beliau juga pernah rambutnya pendek, cuma sampai setengah daun telinga. Pernah juga gundul, pernah juga cuma sampai daun telinga. Semuanya pernah. Lalu pertanyaannya, mana yang lebih baik kita lakukan? Yang paling baik adalah mengikuti orang-orang soleh yang hidup di negara masing-masing. Kalau kita lihat orang-orang soleh pada umumnya di negara kita rambutnya pendek. Kan kita sulit temukan misalnya ada ulama di Indonesia rambutnya gondrong. Orang soleh, alim, bertakwa, terus rambutnya gondrong kan nggak ada. Nah, maka sampai sekarang itu yang dijadikan rujukan. Itu panjang rambutnya. Warna rambutnya, kira-kira rambutnya warnanya apa? Rambut Nabi Muhammad SAW hitam atau sangat hitam? Sangat hitam. Rambut beliau sangat hitam. Dan sampai usia 63 tahun rambutnya berubah jadi putih atau tetap hitam? Sampai wafat usia 63 tahun. 63 tahunnya Hijriah ya, bukan Masehi. Kalau Bapak Ibu sekalian yang ada yang usianya sudah 60 tahun, itu berarti sudah sama. Bapak Ibu sekalian yang usia 60 tahun, 60 tahun misalnya 2 bulan, 3 bulan, itu sama dengan usia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau 63 tahun dengan kalender Hijriah. Bukan dengan kalender Masehi. Nah, kita ini kan menghitungnya dengan kalender Masehi. Kalau saya ditanya, saya berapa usianya? Saya akan mengatakan tergantung pertanyaannya Hijriah atau Masehi. Kalau Masehinya saya 50 tahun. Kemudian saya lahir bulan September. Tapi kalau Hijriahnya saya 52. Kalau Hijriah, karena saya tahu kelahiran tahun 1394 Hijriah. Saya lahir bulan Sya'ban 1394. Jadi artinya saya sudah sekarang menginjak usia 52 tahun dengan kalender Hijriah. Rasulullah SAW 63 tahun itu Hijriah, kalau Masehinya sekitar 60 tahun. Nah, luar biasanya Nabi Muhammad SAW itu sampai akhir hayatnya, ketika beliau wafat, rambut putihnya, ubannya tidak lebih dari 20 helai. Di kitab Syama'il disebutkan jumlahnya tidak lebih dari 20 helai. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, saya pernah menghitung rambut Nabi Muhammad SAW, jumlahnya yang berwarna putih, ubannya hanya 14 helai. Hanya 14 helai. Jadi bisa kebayang jumlah yang berwarna putihnya itu hanya sangat sedikit sekali. Makanya ini dijadikan dasar oleh para ulama. Kalau ada orang ngaku pernah mimpi bertemu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, pengakuan itu benar apa tidak? Salah satunya tanya rambutnya. Jangan mimpi bertemu Rasul SAW rambutnya hitam atau putih, ya jelas putih. Oh, berarti clear. Berarti bukan Rasul SAW. Kalau jelas putih berarti bukan Rasul, karena Rasul SAW sampai akhir hayatnya rambutnya sangat hitam. Yang putih cuma 14 itu kan bisa dihitung. Dan sebagian ulama mengatakan 14 itu terbagi di 4 tempat. Tempatnya nih. Pertama di sini, di kepala, yang kedua di sebelah kanan dan kiri ini, dan yang ketiga di jenggotnya. Bayangkan 14 dibagi 4 berarti berapa? Berarti kan sedikit sekali. Pasti yang terlihat akan berwarna hitam. Kemudian setelah warna rambut, panjang rambut, berikutnya adalah perawatan rambut. Di buku Syama'il dibahas mulai dari
yang namanya keramas. Nabi SAW biasa membersihkan rambut, keramas, dan ada dua, keramas sendiri dan dikeramasi oleh istri. Ini juga menjadi bagian dari sunnah Nabi SAW. Ini kalau bapak-bapak yang belum pernah dikeramasi atau ibu-ibu yang belum pernah ngeramasi suaminya, berarti ini ada salah satu sunnah yang belum diamalkan. Ya boleh dipraktekkan besok atau lusa, yang jelas ini bagian yang perlu untuk dikenali. Dan kalau tadi nasihatnya Pak Lurah tadi biar bisa diamalkan setelah pelajaran yang kita sampaikan ini, berarti bisa mulai dipikirkan kapan dipraktekannya. Dan yang menarik, salah satu hadis yang menyebutkan Nabi SAW dikeramasi oleh istri adalah pada hadis yang berkaitan dengan iktikaf. Silahkan nanti cari hadis tentang iktikaf. Nabi Muhammad SAW itu iktikaf setiap tahun. Jadi selama 9 Ramadan, kan Ramadan yang beliau jalani cuma 9 kali. Ramadan tahun kedua sampai tahun ke-10. Beliau ketemu bulan Ramadan 9 kali. Setiap Ramadan beliau selalu iktikaf, dan iktikafnya selalu iktikaf penuh. Beliau tidak pernah tidak iktikaf. Setiap Ramadan pasti iktikaf. Nah, beliau kebetulan rumahnya, jadi saya gambarkan kira-kira kalau ini Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu yang bangunan aslinya 30 kali 40. Ini berapa Pak ini? Luasnya. Lebarnya ini berapa kali berapa? 22 ke belakangnya 50. Masya Allah. Masjid Nabawi itu 30 kali 40. Rumah Nabi Muhammad SAW itu di pinggir kiri depan. Dan kebetulan punya pintu yang bisa langsung masuk ke dalam masjid. Jadi rumah yang boleh masuk, jadi punya pintu dan boleh langsung masuk dari rumah langsung masuk ke dalam masjid cuma 2. Sebelah kiri rumahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelah kanan rumahnya Abu Bakar. Yang sekarang kalau Bapak Ibu sekalian umrah atau haji, nanti akan ada tulisannya Khawkhatu Abi Bakar As-Siddiq atau Khawkhatu Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Jadi khawkhah itu ya semacam pintu akses dari rumah langsung masuk ke dalam masjid. Sementara sahabat yang lain nggak boleh, meskipun rumahnya nempel, masuknya tetap lewat pintu utama. Nah, Nabi SAW yang punya akses langsung, begitu beliau iktikaf, beliau nggak keluar rumah, nggak keluar masjid, tetap dalam masjid. Apa yang beliau lakukan? Beliau masukkan kepalanya ke dalam rumah, badannya tetap di masjid, berarti tetap iktikaf. Dan iktikaf di masjid, kepalanya yang dimasukkan. Kemudian apa kata Aisyah? Saya ngeramasi rambut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan saat itu saya sedang haid, sedang datang bulan. Pembahasannya bukan cuma sekadar mengeramasinya tadi, ngeramasi ketika Nabi SAW sedang iktikaf. Tapi yang luar biasa, Aisyah bisa ngeramasi Nabi SAW dalam posisi seperti itu dan bajunya nggak basah-basah. Kira-kira kayak di salon lah. Bapak Ibu yang pernah ke salon kan bisa merasakan ketika masuk salon tinggal senderan, kemudian rambutnya dikeramasi, tapi kan baju nggak basah-basah. Gimana caranya? Aisyah sudah punya kemampuan itu sejak lebih dari 14 abad silam. Bisa ngeramasi suami, cuma masukkan kepalanya gitu ya. Ini kalau mau dicoba besok coba Pak, bapak-bapak yang ya untuk ngetes ibu bisa nggak ngeramasi suami dengan cara seperti Aisyah dan di Indonesia ini belum banyak pesantren yang punya model pendidikan skill yang dilatih di pesantren untuk pesantren putri sampai di level itu. Saya melihat hanya cuma beberapa pesantren, ada yang di daerah Jawa Tengah. Jadi santri putri itu diajari keterampilan hidup sampai diajari motong rambut dengan standar itu, standar salon. Jadi santri putrinya diajari kalau motong rambut itu dengan standar seperti standar salon. Diajari masak, yang ngajarinya chef hotel bintang 4 atau bintang 5. Jadi biar kalau ngiris tomat, ngiris ini dan itu standarnya seperti standar hotel. Makanya suami betah di rumah karena kualitas masakannya seperti di hotel. Tapi pesantrennya konon katanya sekarang ini sudah mulai kesulitan ustadzahnya.
beberapa waktu yang lalu pimpinan pondoknya bilang, Ustaz, punya nggak ustazah yang bisa bantu ngajar di situ? Saya bilang, lah kan situ banyak alumninya. Nah, kami alumni banyak, baru selesai langsung dinikahi oleh orang ini. Karena memang pesantrennya menyiapkan hafidhah calon ibu rumah tangga, pintar masak, pintar motong rambut, pintar jahit, kemudian pintar keterampilan hidup itu diajarkan semua dan dengan standar yang tinggi, bukan standar yang biasa. Sehingga kalau masakannya masakan Timur Tengah, masakan Turki, masakan ini itu bisa dan kualitasnya bagus. Jadi nggak perlu makan di luar. Kembali ke bahasan kita. Jadi kemudian saya persingkat, Nabi SAW ketika itu dikeramasi. Kemudian selain dikeramasi juga boleh pakai minyak. Nabi SAW juga pernah mempraktekkan itu, termasuk potong rambut. Cara potong rambut yang ada di buku-buku Syama'il, kalau potong rambut itu mulai dari sebelah kanan rambut orang yang dipotong, baru nanti ke bagian yang lain. Ini cara memotong rambut yang diajarkan Nabi SAW. Yang motongnya bisa posisinya dimanapun, tapi mulai dari sebelah kanan. Nah, itu yang berkaitan dengan fisiknya, dan kalau diperhatikan dari mulai rambut, kemudian wajah, mata, telapak tangan sampai ke bagian ujung kakinya menggambarkan fisik yang sempurna. Nah, ada buku yang membahas tentang kekayaan Nabi Muhammad SAW, Amwalun Nabi SAW. Penulisnya berusaha untuk mengumpulkan data, ternyata Nabi Muhammad SAW itu sangat kaya. Apa yang menunjukkan hal tersebut? Pertama, kalau beliau nikah, beliau memberi mahar, selalu maharnya mahal. Nggak pernah maharnya itu seperangkat alat sholat. Ya setara dengan seperangkat alat berat gitu ya. Ya. Bukan seperangkat alat sekolah juga. Nah, itu artinya berarti ini orang punya kekayaan. Yang kedua, kalau kurban, beliau kurban 100 ekor kambing. Kita kan cuma 1 ekor kambing gitu. Masing-masing kita kan 1 ekor kambing kan. Jarang ada di antara kita saya kurban 10 kambing gitu kan, langka. Biasanya 1 ekor kambing. Nabi SAW 100. Lalu yang ketiga, ini bapak-bapak kalau memberi nafkah ke ibu, apa harian, mingguan, bulanan, 1 bulan, setoran atau tahunan? Apa? Saat ini ya. Ya ada yang nggak jelas ya, ada yang bulanan, karena gajiannya bulanan. Rasul SAW itu memberi nafkah kepada istri-istrinya, itu nafkahnya tahunan. Jadi kalau misalnya begini, kalau misalnya ada orang, tiap kita bisa beda-beda. Ada yang misalnya memberi nafkah kepada istrinya bulanannya 5 juta, kalau tahunan 5 kali 12, berarti 60 dibayarkan di depan ya, bukan dibayarkan di belakang. Kalau di belakang utang namanya. Dibayarkan di depan Januari misalnya atau Muharram, nanti untuk sampai kapan? Sampai akhir tahun, 12 bulan. Itu untuk menunjukkan sangat kaya. Tetapi di waktu yang sama beliau sangat dermawan. Nah, itulah kelebihan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan sangat kayanya itu tidak ditunjukkan dengan barang-barang mewah di rumahnya, maka tidak ditemukan barang-barang mewah yang ada di rumahnya. Kalau ada yang membutuhkan, beliau dengan sangat mudah untuk membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Nah, yang terakhir yang kami sampaikan, bahwa ketika kita mengenal sosok Nabi Muhammad SAW itu, semua bagian dari kehidupannya bisa jadi teladan. Apapun. Kalau saya sebagai seorang suami, maka sosok suami ideal adalah Rasulullah SAW. Mau bagian apapun, bagian memberi nafkah barusan kita sampaikan, bagian yang berhubungan dengan bagaimana berhubungan ketika bertemu dengan istri, berkomunikasi, ngobrol. Bagaimana ngobrolnya Nabi SAW dengan istrinya? Pernah nggak jalan-jalan bareng? Semua yang namanya bareng-bareng itu ternyata kita temukan dalam sirah nabawiyah kalau ngajinya mendalam. Nabi SAW pernah nobar, nonton bareng dengan istrinya Aisyah. Pernah jalan bareng, pernah olahraga bareng,
pernah makan bareng, lalu pernah sekian banyak yang bareng-bareng itu dilakukan oleh suami istri. Nabi SAW pernah melakukannya. Masalah nobar nonton yang ditonton apa itu hal kedua, tapi nonton barengnya pernah dilakukan. Ketika olahraga, pernah olahraganya sampai lomba. Suatu ketika Nabi SAW yang menang, di kesempatan yang lain Aisyah yang menang. Itu artinya olahraganya dilakukan bersama-sama. Dan selama menjalani kehidupan rumah tangga tidak pernah ada kekerasan. Tidak pernah ada kekerasan, apalagi sampai kekerasan fisik dalam bentuk pukulan, tendangan, bantingan, smackdown, itu nggak ada semua. Itu nggak ada semua. Yang ada kelemah lembutan dan kasih sayang. Tapi pertanyaannya, apakah pernah marah nggak? Oh ya pernah. Itu jadi pelajaran bagi kita. Jadi jangan kaget kalau misalnya kita melihat, loh Nabi SAW kok pernah marah? Iya pernah. Cuma bedanya marahnya itu apakah agak sering, sangat sering sekali. Kan cuma bedanya itu. Sama seperti Nabi Muhammad SAW, kalau ditanya pernah gak beliau ini terlambat bangun subuh? Pernah gak Nabi Muhammad SAW terlambat bangun subuh? Pernah. Cuma tadi sangat jarang, kadang-kadang sering, agak sering, sangat sering sekali. Ya. Nabi SAW kan pernah terlambat bangun subuh, dan hadis yang sampai kepada kita yang Allah yang saya ketahui cuma satu. Maka sangat wajar sekali seumur hidup pernah terlambat bangun subuh. Nah kalau kita sekali-sekali, kalau beliau cuma sekali, sebagian kita ini sekali-sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang sehari sekali, itu tiap hari. Ya, nggak, insya Allah nggak sehari sekali. Nah itu untuk menunjukkan bagaimana kehidupan rumah tangga. Dan bahkan Nabi SAW itu, kalau kita dalami khusus tentang parenting nabawiyah, bagaimana cara beliau menghargai istri. Pernah suatu ketika Nabi SAW itu pulang, lalu melihat Aisyah itu menyiapkan makanan, dikasih orang, lalu makanannya disimpan, ingin dimakan bareng bersama Rasul SAW. Apa pelajarannya bagi kita? Pelajarannya adalah, tolong para bapak ketika pulang ke rumah, perhatikan kadang-kadang istri sudah menyiapkan hidangan, dan tolong dihargai. Sudah menyiapkan, kadang-kadang istri berusaha untuk menahan, makannya nanti aja. Sekarang sebenarnya lapar, tapi nunggu suami datang. Tapi begitu pulang, datang dengan entengnya mengatakan, Pak makan. Oh sudah makan. Ini namanya nggak menghargai. Ini sudah berusaha untuk sabar, menanti. Terus begitu sudah ketemu, ternyata sudah makan duluan dan nggak bilang-bilang. Padahal sekarang bisa kirim WA ngabari sudah makan deh. Ada acara di kantor dan sudah acaranya makan-makan. Supaya istri nggak nunggu. Aisyah pernah nunggu. Dan Nabi SAW menghargai dengan cara apa? Ini menyantap hidangan bersama. Karena ini apa? Ini bagian dari bentuk penghargaan. Dan di parenting nabawiyah itu kita belajar bagaimana menghargai apa yang sudah dilakukan oleh istri dengan apapun yang pernah dilakukan. Nah ini beberapa ulasan berkaitan dengan syama'il. Dan kalau berkaitan dengan akhlak, semua akhlak yang ada di Quran maka kita temukan contohnya di kehidupan Nabi Muhammad SAW. Silakan cari bahasan apapun. Mau ketemu ayat tentang sabar, contohnya sabarnya Rasul SAW. Mau ayat tentang syukur, syukurnya Rasul SAW. Kalau rendah hati, contohnya rendah hatinya Rasul SAW. Mau bicara apapun akhlaknya, maka contohnya adalah Rasulullah SAW. Karena khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Semua bahasan Quran itu akan ditemukan contohnya pada kehidupan Rasul SAW dengan semua modelnya. Mau sabar yang berada pada level yang sangat tinggi sekalipun, kita temukan dalam semua bentuknya. Nah, ini karena waktunya sudah 9:30, saya rasa secukupkan untuk pembahasan ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil, dan mohon maaf jika kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah al-liqa bisyadari al-hamidi Asa ma'ausalana wa ma'asalina fi hadhihi al-laylah yanfa'una fi dunya wal akhirah. Nahnu ila barnamij al-akhir al-ihtidal. Mungkin seni adicara dan ingkar biko monggo sobat saya sesarangan mau sekanda di doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naltaqi fi munasabatin ukhra. Nastaghfiruka min khati'at wassalamu min indillah. Syukran. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.